Oke, bismillahirrohmanirrohim. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama gue Muhammad Taufik di channel kesayangan kalian, channel Lemaudev, channel edukasi untuk belajar membuat game ya. Panjang banget anjir. Oke, jadi lama ya udah nggak buat tutorial. Jadi terakhir itu tutorialnya bikin Android puzzle hijaiyah ya. Yang nonton dikit aja nih. Yang nonton dikit aja, jadi ya sembarang lah, mau nonton enggak ya nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi sesuai dengan votingnya kemarin, mana votingnya ya? Nah, ini votingnya yang di sini. Nah, jadi kita akan membuat game AR 3D ya. Jadi game AR 3D ini adalah 3D yang muncul saat kamera itu kena gambar, Pak. Jadi kena kartu gitu ya. Jadi kita setting. Nah, itu pokoknya gitulah intinya ya. Intinya pokoknya AR itu menampilkan 3D objek dari kamera kita gitu ya, dari yang kartu-kartu itu mungkin. Aku juga nggak terlalu paham artinya lebih dalam gitu Pak ya. Nah, jadi kita akan belajar dasar bagaimana cara membuat game AR 3D ya. Jadi AR 3D, jadi kita akan menggunakan yang aset-aset gratisan aja ya. Sebagai awal kita belajar, sambil kita belajar fondasi awal Unity-nya ya, pengenalan Unity-nya juga kayak apa gitu, cara makainya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, oke, jadi yang harus kita install itu ada banyak. Yang pertama itu Unity-nya ya. Unity ini sudah termasuk kayak nanti Android apa ya? Android ininya. Android pluginnya, pokoknya Android pluginnya ya. Nanti yang biar bisa build Android. Nah, terus kita download SDK-nya. SDK-nya nanti dari Android Studio aja ya, kita pisah. Nah, kenapa dari Android Studio? Karena nanti siapa tahu kalian itu pengen ngupload ke Play Store, terus ada pengen build untuk AB Android App Bundle. Nah, itu kita perlu yang namanya sertifikat tambahan yang bisa diekspor dengan Android Studio. Jadi kita sekaligus aja langsung gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu Unity-nya, Android Studio, buat Java SDK. Java SDK ini buat bikin keystore ya. Terus yang terakhir adalah NDK. Jadi ada 4 file. Nah, sebetulnya di sini sudah aku sediakan, tapi ini Android versi lama ya. Maksudnya file-file itu tipe lama, cuman masih bisa dipakai sama. Ini Javanya, ini Android Studionya, ini Unity-nya sama ininya, plugin untuk Androidnya ya, dan biar bisa kita gunakan SDK-nya. Nah, tapi ya kita gunakan yang fitur terbaru aja dari Unity Hub. Jadi kalian download aja Unity Hub ya. Wah, ini ada disuruh download terbaru nih Unity Hub-nya. Oke, jadi kita langsung aja download Unity Hub-nya. Jadi kalian ketik aja download Unity Hub. Ini kayak gini ya. Yang ini soalnya gratis juga kok Pak ya. Jadi kalau misalnya kalian ketik aja di Google download Unity Hub, terus kalian klik yang paling atas nih ya. Klik. Kalau misalnya kalian nggak tahu, kalian link di bawah aku kasihkan gitu ya. Nah, terus kalian download di sini, download Unity Hub yang ini ya, download. Baru itu kalian install seperti biasa ya, pokoknya install aja seperti biasa. Nah, oke ya. Jadi karena di sini kalian lihat ini sudah Unity Hubku tuh sebelumnya sudah terinstall ya. Jadi kalian install aja dulu file yang kalian download. Jadi sini aku masih pakai 230 ya. Soalnya kalau misalnya kalian download per hari ini, itu yang terbaru itu adalah 23.1 ya, seperti tadi ditulisan di bawah nih. Nah, di sini aku tuh sudah install duluan. Jadi kalian install aja lah pokoknya sampai kayak gini ya. Terus kalau bisa kalian login aja, bikin akun di sini ya, login aja pokoknya, login biar aman gitu ya. Nah, terus setelah kalian buka Unity Hub-nya, apa yang harus kita lakukan yaitu pertama kita install ya, kita install. Di sini aku pilih ada banyak sih ya, sudah aku install di sini dari 567. Ini keperluan project aku, kerjaan. Nah, di sini tuh ada yang versi paling baru itu 2019-36. Nah, kalau misalnya kalian ini belum ada, kalian bisa klik add di sini. Pastikan koneksi kalian lancar ya. Soalnya ini downloadnya agak banyak nih. Add. Nah, nanti kalian pilih di sini. Nah, di sini aku tuh nggak bisa nyaranin pakai yang 2019 ya. Soalnya beberapa kali aku tuh error, Pak. Jadi gimana ya, close program gitu. Jadi pas kemarin bikin gamenya, aku tes dulu. Nah, itu ternyata close program sampai 4 kali Pak, sampai 5 kali malahan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian pilih yang 2018 aja ya. Kita pakai yang 2018 yang LTS ini, kebetulan aku belum install, jadi kita install bareng. Jadi kita klik yang ini. Nah, ini kenapa tulisannya LTS? Jadi LTS ini artinya dia support untuk beberapa tahun ke depan. Jadi bakalan aman kalau misalnya projectmu tetap di stay di project ini, maksudnya di version ini. Pokoknya pastikan aja gini, sensitivitas version di Unity ini sangat berpengaruh banget buat project ya. Jadi jangan asal sembarangan upgrade versi aja untuk project kalian, soalnya bakalan bisa error. Ada yang
Soalnya ada komponen yang dihapus, ada komponen yang ditambahkan, jadi nanti sistem yang lama itu pasti bingung. Kayak misalnya dari Unity 5 ke 18 itu atau ke 19 itu bakalan hancur, parah pokoknya hancur. Pokoknya parah lah. Oke, jadi kita pilih yang ini ya, pilih 2018 poin ini. Kita next. Nah, di sini aku biasanya yang aku pilih itu karena ada dua yang aku sering mainin. Yang pertama itu Android Bundle ya, ini Android Build Support sama ini Vuforia Argument Reality Support, ini AR. Nah, ini kalian download ya yang ini. Jadi ada 3 yang dipilih. Nah, kalau misalnya kalian mau nggak pakai web gallery nggak apa-apa, kalian hapus. Jadi kita pakai yang ini aja, kita supportin yang ini aja ya, yang Android Build Support sama Vuforia Argument Reality. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya Visual Studio atau ini untuk add-on tambahan ya, dev toolnya tambahan untuk nanti scripting itu terserah sembarang, mau pakai ini juga nggak apa-apa. Jadi yang aku rekomendasikan pertama diinstal itu ya Android Build Support sama Vuforia-nya ya, baru itu kita down. Kita tunggu aja sampai selesai ya. Biasanya langsung ada gambar yang nanti sini. Nah, kayak gini gambarnya kayak gini ya. Ini kita tunggu aja sampai selesai. Jadi videonya bakalan aku percepat atau gue skip ya. Soalnya lama juga nih pasti. Internet gue lelet, Pak. Oke guys, finally sudah selesai ya. Jadi udah terinstall kayak gini. Kayak tulisannya ya. Kalau misalnya kalian klik, maksudnya kalian hoverkan di atasnya ini ada tulisan Android Build Support dan Vuforia Argument Reality Support ya. Jadi langsung aja lah kita ini add mode. Add mode tambahannya, jadi bisa ditambahin custom lagi tadi yang awal tadi kan. Oke, langsung aja kita open project ya, biar kita bisa download nanti untuk SDK-nya ya. Kita langsung new aja, new. Jadi kalian pilih dulu di sini. Kalian klik ya kalau misalnya kalian punya banyak gitu ya kayak aku ya. Jadi kalian klik aja dulu di sini. Terus pilih yang tadi yang baru yang 18.4 nih ya. Nah, kalian pilih yang 3D karena kita akan membuat game AR nantinya. Jadi kita di sini kita kasih nama tutorial AR ya gitu ya. Jadi ini kan ini buat contoh pertama aja ya. Jangan, kita belum langsung bikin projectnya, soalnya ini masih setting alat dan alat perang kita kemudiannya. Oke teman-teman, sambil menunggu kita download Android Studio-nya dulu ya. Jadi Android Studio-nya, oke. Jadi kita langsung aja download Android Studio-nya ya. Cari di Google aja Pak linknya. Kalau nggak tahu linknya aku taruh di bawah deh. Jadi kalian klik yang ini, yang developerandroid.com Studio. Nah, linknya itu di bawah aku kasih tahu. Nah, di sini tuh ada apa nih? Ada download optionnya ya. Ada download option. Nih, kita pilih yang atas aja ya. Kita yang atas ya. Yang paling atas aja. Ini tulisannya download Android Studio. Ini versi 363. Sedangkan yang punya aku itu versi berapa ya? Oh, nggak kelihatan. Jadi kita download aja terlebih dahulu ya. Sampai selesai pokoknya. Nah, ini kalian klik aja. Oh, ini 192 639 335. Oh, lama ya. Ya lumayan jauh. Jadi kalian klik aja nih. Bahwa kalian download Android Studio untuk Windows ya. Sesuaikan aja sama operating system kalian. Jadi ini 700 MB ya. Jadi kita tungguin aja lah sampai selesai ya. Oke teman-teman, jadi kita sudah berhasil download ya. Jadi sini aku sebetulnya sudah install Android Studio ya, sudah install Android SDK-nya, tapi aku ulang lagi. Jadi kita klik aja 2 kali yang tadi kita download ya. Jadi kita download tadi. Terus setelah itu kita tunggu. Nah, kita tunggu ya. Ini ada tulisannya uninstall the previous version. Ini yang cuma cuma yang sudah pernah install gitu ya. Kalau misalkan sudah pernah install nggak perlu yang di sini. Jadi ini kita yeskan aja ya kalau misalnya kalau ada kayak kalian kayak gitu. Jadi ini aku update, ibaratnya update Android Studio ya. Jadi sini aku nggak pernah pakai Android Virtual Device ini ya. Aku soalnya pakai emulator langsung HP gitu. Jadi nggak pakai. Ini apa ini? Oh iya betul. Next ya. Ini kita install aja. Ini tidak tunggu sampai selesai. Ini soalnya cuma install engine-nya doang ya. Maksudnya nggak install SDK-nya juga. Soalnya kalau SDK-nya itu kita harus taruh di folder lain kalau bisa.
maksudnya di drive lain. Soalnya kan kalau misalnya kalian install ulang, jadi nggak download ulang lagi itu SDK-nya gitu rencananya. Jadi biar kalian kalau misalnya sewaktu-waktu komputer kalian error gitu atau laptop kalian error gitu kan, jadi kita nggak perlu install SDK-nya lagi gitu. Jadi untuk menghemat data gitu ya. Nah jadi ini setelah selesai kita langsung aja, kita start Android Studio-nya ya, kita finish. Nah oke teman-teman, tadi sudah berhasil install ya, udah berhasil install Android Studio-nya. Yang tadi yang terbaru itu yang mana ya? Yang ini ya. Jadi kita itu jangan langsung mulai dulu ya, kita ini dulu ke sini, ke install Java-nya dulu. Kalian download aja, linknya di bawah, aku masukin juga di bawah deh ya. Soalnya kalau misalnya download lewat website itu pakai login mager ya biasanya, login kalian ya. Tahu aja gua. Jadi kalian download aja ini, kalian install. Pokoknya kalian install ya, kalian install. Nah aku sebetulnya sudah install, jadi nggak tahu bisa install lagi nggak ya. Ntar kita cek ya, kita cek. Pokoknya install seperti biasa aja lah Pak, next aja gitu. Kagak usah yang macam-macam kalau cuma install yang ininya. Nah ini kalian next yang ini. Nah ini kalian liatin ya posisinya ini ya. Nanti soalnya kita ngambil padnya. Oke, ini kita ada aja, kita cepetin aja. Nah, oke kayak gitu. Kita tungguin maksudnya Pak. sorry. Ini oke. Yang ini, nah ini kalian liatin. Ini yang installnya ya. Ini soalnya kita kita pakai nanti untuk di Unity-nya, jangan lupa. Nah ini kalian next aja lah pokoknya sampai selesai ya progresnya. Oke, ini di close aja ya kalau sudah sini, berarti kalian sudah berhasil install. Nah kita langsung lanjut open open Android Studio-nya ya. Kita atur config-nya gitu ya. Kita atur config-nya. Jadi wah kayak gini tampilan barunya ternyata. Nah ini pastikan koneksi kalian lancar ya, soalnya ini ada yang di download banyak banget. Nah ini sini kita next. Nah ini kita custom. Nah di sini ini JRE tadi ya, yang Java yang tadi itu kita cari dulu linknya. Ada di C, ada di program file ya, terus di Java, terus yang baru tadi itu ini JDK ya, baru ambil yang binnya Pak, nggak usah deh yang ini nih, yang ini aja. Nah dulu itu kita masukin aja kayak gini, kita paste linknya. Yang ini ya kita copy, yang ini kita copy nih, baru kita pastekan, baru kita next. Nah ini sini kalian temanya kalian pilih sendiri ya, yang mana maunya. Aku sih yang Dracula, soalnya kepala aku sakit kalau yang ini, soalnya nggak penting juga sih yang ini. Kalau misalnya kita kan cuman di Unity aja ya, nggak, ini cuman untuk buildnya. Nah yang ini maksudku yang di sini Android SDK-nya ini. Jadi kalian itu pilih aja langsung sini. Di sini kita pilih folder baru ya, maksudnya yang tadi itu biar nggak install ulang. Maksudnya kalau install ulang itu nggak hilang tuh SDK-nya ya, biar nggak capek download lagi. Nah ini kalian arahin pokoknya ke drive lain lah. Aku kasih contoh di sini D ya, aku kasih contoh D. Aku kasih D, terus kasih nama sini SDK baru ya. Jangan ada spasi Pak, kalau bisa spasi atau huruf-huruf lain, maksudnya kayak angka atau huruf spesial karakter jangan, soalnya pasti bakalan error. Udah sering banget tuh error kayak gitu. Nah ini kayak gini. Nah ini ya kalau misalnya Intel kasih ini, pokoknya yang defaultnya tuh ini dia di installnya, baru kalian next. Nah di sini ini next aja. Nah ini yang harus di download nih, banyak nih ya, banyak. Lumayan, ini 200 MB emulatornya ikut ya dia. Gak apa-apa lah, kita finish saja ya, kita tungguin. Nah ini tunggu aja sampai selesai ya, soalnya agak lama. Nah terus setelah ini tuh ada tambahan yang harus kalian download. Ya lumayan lagi Pak, lumayan banyak lagi lah, biar progresnya lancar gitu. Nah di proses ini kita tungguin sampai selesai ya, agak lama ini Pak, sesuai dengan koneksi kalian. Ini masih yang SDK paling tinggi ya, soalnya nanti kita harus download yang SDK yang bawah-bawahnya juga, biar pokoknya project itu biar nggak ada error Pak. Kalau aku sih orangnya biar aman tuh project jangan sampai error, maksudnya ada kemungkinan error nantinya ya. Kita download aja lah yang terbaru ya, maksudnya dari yang terbaru sama agak lama. Yang batas kemarin tuh nggak salah SDK 19 ya kemarin tuh ya, 19 minimal API-nya. Jadi nanti kita download lagi setelah semua downloading komponen awal ini selesai gitu ya. Kita tungguin aja.
Nah, oke teman-teman, jadi sudah selesai tadi install-installnya ya. Jadi kita langsung aja di sini configure aja langsung ya. Kalian configure terus ke SDK Manager di bawah sini ya. Sini SDK Manager. Nah, ini kalian lihat di sini tuh kan yang terinstall itu yang ini. Jadi terus SDK toolsnya juga yang ini ya. Nah, ini di punya kalian pasti kayak gitu ya. Ini pas pertama kali install. Jadi kalau misalnya aku saranin kalian tuh mulai install dari sini, dari 19 ini sampai semua selesai ya pokoknya. Kalian apply aja, nanti kalian download juga. Terus yang di sini itu kayaknya sudah aman ya, Android SDK Platform Tools itu sudah aman. Nah, NDK-nya nanti kita download di Unity-nya aja langsung, soalnya dia pakai ada customnya sendiri gitu di Unity-nya. Nah, kalau misalnya punya aku itu kan aku sudah install duluan ya. Jadi aku tuh sudah install duluan. Nah, jadi yang ini tuh adalah SDK yang sudah aku install ya. Jadi aku tuh udah install banyak banget, bahkan dari sampai API 7 ya ini. Karena aku nggak mau ada error sama sekali di projectku ya. Terus di SDK toolsnya juga itu banyak yang ku install. Jadi kayak di sini aku masih SDK platform toolku masih 29 ya. Jadi belum ku update ke 3.0. Yang ini juga belum ku update. Jadi pokoknya kayak gitulah pokoknya ya teman-teman. Jadi pakai yang ini aja, pakai yang 2903 yang di sini ya. Kalian klik aja di sini show paketnya. Terus yang tadi itu mana ya? Tadi satunya ini yang build tools ya, Android SDK tools sama ini platform tools ini. Pokoknya yang ini aja gitu ya. Pokoknya yang ada di situ aja gitu diinstal. Aku soalnya sering banget teman-teman yang lain juga masukku yang klien-klienku yang ku handle itu banyak error di situ yang bagian Unity. Jadi yang pertama kalian siapin itu ya dari aku saranin dari yang ini yang KitKat ya 19 ke atas tuh kalian install aja. Terus yang di sini juga itu ambil yang 2903 yang misalnya ini yang ininya atasnya. Nah, ini show paket detail saja pokoknya gitulah pokoknya ya. Ini pokoknya yang linknya ini pastikan kalian ingat ya, ingat sama tadi yang Java SDK-nya juga. Nah, langsung kita ke Unity-nya ya, kita ke Unity-nya. Jadi ini tampilan Unity default yang bakal kita pakai. Jadi langsung kita ke edit, kalau nggak salah edit ya preference. Ini ke ini ya, pokoknya edit. Tadi ke edit baru preference, baru ke sini ke external tools ya, external tools. Nah, jadi yang pertama ini aku contoh ya, Wah, kayak penghapus ini, Pak. Nah, aku contoh. Nah, pada awalnya tuh kalian tuh semua kosong kayak gini ya, kosong hampa tanpa kekasih ya. jadi kita browse aja, Nah, terus kita masukin sumber SDK yang tadi ya, yang di mana kan. Nah, yang tadi kan aku pastikan di sini ya. Pindahan SDK ini aku masuk pakai SDK ku ya, yang bukan yang contoh tadi. Yang tadi itu kan kalian download aja dulu kan, tadi kan buat contoh untuk download. Nah, kalian select oke. Nah, ini wah salah Pak ya. Kita masuk ke sini. Nah, baru kita select folder. Nah, kayak gitu ya. Terus JDK itu yang tadi ya, yang tadi. Wah, ini jangan langsung ini, dia biasanya langsung kayak gini. Kita langsung browse aja, kita browse manual. Jadi kita ke C, ke program file, baru itu kita ke Java. Mana Java? Terus kita ke yang baru kita install tuh yang ini tadi JDK. Nah, baru kita select folder. Nah, oke, kayak gini ya. Terus NDK-nya, NDK-nya nih kalian download lagi kalau misalnya kalian nggak ada gitu ya, kalian download. Nah, ini nanti langsung download sesuai dengan versi yang bisa digunakan gitu ya. Jadi setelah kalian download ini, aku nggak mau download ulang ya, soalnya males nunggunya lama. Jadi ini sudah selesai download, kalian ekstrak di suatu folder atau suatu negara mana pokoknya. Kalian browse aja, terus cari lagi di mana NDK-nya gitu ya. Aku nih lupa NDK-ku di mana. Sebentar. Oke. Jadi aku nemu NDK-ku tuh ada di sini ya. Jadi di sini masih ku taruh sini. Nah, jadi kalian copy aja nih linknya. Nah, baru kalian pastekan di sini. Kalian enter dulu biar masuk. Nah, masuk dalam sini ya. Baru kalian select folder. Nah, kalau dia berhasil langsung dia masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya salah, dia ada notif apa gitu pokoknya. Oke, di sini kalian pilih X ya. Oke, aman. Nah, jadi itu persiapan awalnya ya. Jadi persiapan awalnya itu penuh dengan banyak yang di-download. Jadi pertama tadi kan download Unity-nya, terus Android Studio, terus Java SDK, terus NDK-nya gitu. Jadi ada 4 kali download.
Nah itu kalian harus lewatin step itu baru kita bisa untuk lanjut buat game Android edukasi apapun gitu pokoknya ya, game Android pokoknya. Nah mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Kita akan lanjut lah pokoknya buat game-game edukasi yang lain ya. Oke, see you, bye bye. Dadah 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 dadah.